Ya outputnya setelah kita melakukan afirmasi gitu, doa itu kayak rasa plong gitu, plong, gembira, seneng gitu ya, beda banget rasanya daripada kita minta terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Anggeria. Di video kali ini aku mau sharing tentang ya teman-teman, rahasia di balik waktu duha. Nah, para ulama kita ya sering banget sudah menjelaskan tentang ini tentunya ya. Dimana waktu duha itu adalah waktu pembuka pintu rezeki, dan sudah sangat familiar ya bahwa di waktu ini kita disunahkan untuk melakukan sholat sunat duha. Nah, tapi juga tidak sedikit ya, tidak banyak juga gitu di antara kita yang sudah sholat duha gitu ya, mungkin rezekinya masih kayak gitu-gitu aja misalnya. Padahal di dalam sholat duha ini itu kan salah satu ikhtiar untuk menarik atau mendatangkan rezeki. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita kupas lebih dalam tentang ini ya, rahasia di waktu duha atau sholat sunat duhanya. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah, berbicara masalah ini ya, waktu duha ya, kan ini ada suratnya ya, khusus bahkan surat duha, yang artinya itu adalah demi waktu pagi. Nah, di sini rahasianya teman-teman, kenapa waktu duha itu adalah waktu yang penting, waktu yang disunahkan untuk melakukan sholat sunat duha. Karena itu adalah salah satu waktu yang Allah disumpahi Allah ya. Artinya gini, setiap ayat yang ada kata demi, berarti di situ Allah sedang bersumpah. Nah, Allah menyumpahi sesuatu tuh. Apa yang beliau sumpahi, apa yang Allah sumpahi adalah ya apa kalimat setelahnya. Contoh misalnya demi waktu malam, apabila telah gelap gulita, berarti waktu malam ada rahasia penting tuh di waktu malam sampai Allah menyumpahi waktu malam. Nah, sama dengan waktu duha, demi waktu duha atau wat duha ya, demi waktu duha, Allah menyumpahi waktu duha ini. Nah, berarti ada rahasia penting di sini di dalam waktu duha. Kalau kita cermati teman-teman ya di surat Ad-Duha nih, artinya itu kayak apa ya, membahagiakan banget isinya gitu, membuat apa ya, menaikkan energi positif banget kalau kita benar-benar ini mentadaburi surat duha ini. Misal ini kan aku bacakan artinya ya, demi waktu duha dan malam apabila telah sunyi. Berarti waktu duha dan waktu malam itu terkena sumpah Allah dan menjadi waktu-waktu penting yang harus kita perhatikan gitu. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak membencimu. Dan sungguh akhir itu adalah lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan sungguh dia akan memberikan kepadamu maka kamu akan puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Yatim di sini artinya apa ya, yang nggak punya sosok yang digantungkan gitu. Ya, dalam hal ini bukan yatim tidak punya bapak ya. Kita semua adalah seorang yang yatim lahir ke dunia ini yang nggak punya gantungan gitu. Dan ternyata gantungan kita itu adalah Allah. Di sini dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi. Allah lah yang melindungi kita sehingga kita tidak lagi menjadi sosok yang yatim di dunia ini. Kemudian dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Sampai di sini dulu ayat ini benar-benar kayak banyak apa ya, memberitakan gembira gitu ya, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang mungkin lagi dalam kesulitan, yang lagi dalam kesusahan gitu ya, bahwa Allah sama sekali nggak ninggalin gitu. Dia pasti akan memberikan hal-hal yang membuat kita akan puas gitu kan. Dan di sini ada larangan ya teman-teman ya, jangan menghardik, jangan berlaku semua orang kepada anak yatim, kemudian tidak menghardik orang yang minta-minta, dan juga perbanyak bersyukur terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu bersyukur. Nah, di sini hikmahnya dari sholat sunat duha atau waktu duha. Nah, kemudian sholat duha untuk menarik rezeki atau membuka pintu rezeki. Jadi membuka pintu itu bukan berarti kita buka terus datangkan rezeki, enggak juga gitu ya. Maksudnya ya langkah awal itu kita membuka pintunya dulu gitu. Kemudian perlahan-lahan keadaan kita dari kesulitan kita ini akan menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Jadi kita buka dulu pintunya. Nah, di sini ya setelah dijabarkan Allah tadi bahwa nanti dia akan menunggu kamu sehingga kamu puas,
memberi kamu petunjuk, melindungimu dan segala macamnya, itu nikmat-nikmat Allah. Dan yang terakhir sekali itu ditutup dengan terhadap nikmat Tuhanmu adalah hendaknya kamu bersyukur. Nah, di waktu duha ini teman-teman, rahasianya di sini di waktu duha ini, yaitu sedikit ya, minimalisir meminta. Kalau bisa tidak ada permintaan sama sekali pada saat kita habis sholat duha gitu ya, tapi lebih kepada perbanyak bersyukur. Nah, itu jelas banget Allah kasih clue-nya ini untuk mengaktifkan ya energi keberlimpahan di dalam diri kita. Itu caranya adalah dengan perbanyak bersyukur di waktu duha. Dalilnya adalah surat Ad-Duha. Nah, ini sebenarnya Allah udah kasih clue-cluenya nih, kunci-kunci nih. Waktu duha itu kita gunakan untuk apa? Nah, di sini jawabannya adalah digunakan untuk perbanyak bersyukur. Jadi di sini habis kita sholat duha ya, teman-teman bisa melakukan afirmasi. Setelah berdoa doa sholat duha ya, Allahumma inna duha wa duha'a dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa isi dengan afirmasi syukur. Dan isi doa sholat sunat duha itu juga tidak ada permintaan loh. Kan ya Allah, sesungguhnya waktu doa adalah doa Engkau, kuncinya adalah kunci Engkau, segala peraturannya adalah peraturan Engkau dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada permintaan sama sekali. Nah, setelah dari sini udah kelihatan ya, kalau kita kaitkan dengan surat Ad-Duha, memang perbanyak syukur bukan meminta, karena jaminan dari permintaan kita itu sebenarnya sudah dijamin sama Allah di surat duha tadi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan the law of attraction gitu ya, energi syukur ini kan bisa menarik ke rasa syukur yang lain yang datang ke dalam hidup kita. Nah, salah satu caranya bisa tekniknya itu dengan teknik afirmasi ya teman-teman ya. Jadi habis sholat duha ya, habis berdoa kita kayak duduk sebentar gitu ya, berafirmasi terhadap apa yang kita syukuri. Nah, mungkin karena kita tidak ungkapkan dengan berdoa, kita bisa syukuri doa kita. Salah satunya caranya gini, misalnya kita tuh doa minta rezeki gitu ya. Ya kita minta doa misalnya rezeki. Nah, rezeki itu kan berkaitan dengan apa yang kita lakukan ya. Apa yang ikhtiar yang kita lakukan. Nah, berarti bisa kita mulai dengan ucapan syukur, afirmasinya, ya Allah, aku bahagia, aku bersyukur. Hari ini pekerjaan aku sangat mudah dan menyenangkan. Semuanya lancar. Aku bersyukur ya Allah, aku bahagia. Hari ini penghasilanku semakin meningkat. Hari ini mungkin yang misalnya masih nganggur gitu ya, belum ada kerjaan, langsung syukuri aja bahwa ya Allah, aku bahagia dan bersyukur aku udah dapat kerja di tempat yang nyaman sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku terima kasih ya Allah, aku bahagia, aku bersyukur mendapatkan gaji yang seperti yang aku inginkan gitu. Atau ya hal-hal yang kalian biasa minta tapi disyukurin gitu. Meskipun itu belum terjadi ya teman-teman. Jadi misalnya setiap hari kita tuh minta rezeki, minta apa. Nah, di waktu duha itu kita syukurin permintaan kita. Salah satunya yang cara tadi, seolah-olah itu kita terima duluan gitu ya. Nah, itu diperbanyak syukurnya di sana. Nah, sehingga outputnya adalah setelah kita berafirmasi akan muncul rasa gembira, rasa lapang, rasa bahagia. Kan ini waktu pagi ya, dilakukan saat kita belum melakukan pekerjaan atau belum beraktivitas. Nah, kita tuh kayak punya saldo energi positif sebelum melakukan aktivitas atau sebelum ke tempat kerja misalnya, atau sebelum berdagang misalnya ya, atau sebelum mengajar, mungkin teman-teman tenaga pendidik, sebelum apapun yang aktivitas kita lakukan, ibu rumah tangga mungkin misalnya sebelum bersih-bersih rumah ya, sebelum membereskan rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga gitu ya, kita punya rasa gembira duluan gitu, energi positif duluan sebelum melakukan aktivitas. Nah, kalau aku teknik seperti ini ya, teknik mensyukuri sesuatu yang kita mintakan di dalam doa biasanya, tapi kita syukuri di waktu ini, di waktu duha ini, rasanya beda gitu. Kita udah kayak gak mempertanyakan ya udah kita syukurin gitu ya, artinya sudah kita akan nerima gitu. Jadi kita gak lagi ada mengurangi rasa pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita tentang hajat-hajat kita ingin raih gitu, karena ini termasuk juga rahasia ya, mensyukuri segala sesuatu
yang belum terjadi. Jadi kita kayak satu pekerjaan itu ya kita bayar di depan gitu ya, kita kasih DP, otomatis kan kalau kita pesan apa gitu ya, kita kasih DP di depan, itu kan orang pasti akan lebih fokus, lebih memberi perhatian nih, lebih melayani nih sama orang udah kasih DP, sehingga pekerjaannya tuh kayak harus terbaik dan harus bisa diselesaikan tepat waktunya gitu. Nah, jadi kayak gitu ya analoginya teman-teman. Jadi kita mensyukuri sesuatu yang belum terjadi ya, seolah itu udah terjadi tuh kayak kita tuh kayak membayar DP duluan gitu dari pesanan kita. Ya, sehingga akan ada lebih fokus dan perhatian gitu ya di apa yang kita mintakan di dalam doa. Nah, di sini kita harus benar-benar melakukannya ya dengan kesadaran penuh ya, bahwa emang kita benar-benar mensyukuri apa yang kita doakan. Nah, untuk hal-hal kecil mungkin bisa teman-teman lakukan, misalnya kayak untuk aktivitas yang seharian udah di jurnal gitu, apa yang kita akan lakukan itu disyukurin. Terima kasih ya Allah, aku bersyukur hari ini kerjaanku lancar, aku dari rumah ke kantor, kantor ke rumah diberi keselamatan. Kemudian aku berinteraksi dengan orang-orang hari ini sangat baik, bahkan aku diapresiasi dengan sangat baik, diberi penghargaan secara baik gitu ya. Dan aku bahagia banget bisa bertemu dengan orang hari ini. Nah, seperti itu hal kecilnya gitu. Kalau mau yang hal-hal yang lebih ya bisa dengan yang tadi, hal yang biasa kita doakan ya, yang benar-benar kita inginkan gitu ya. Nah, disyukuri itu di awal. Nah, hal ini termasuk salah satu teknik berdoa ya, seni berdoa. Selain kita tuh meminta gitu ya, perbanyaklah mensyukuri dan meminimalisir meminta. Karena kalau kita tuh kebanyakan minta, kadang-kadang kayak malah ngarep gitu ya. Sedangkan ngarep-ngarep itu nanti akan menimbulkan rasa cemas, kayak nanya-nanya, khawatir gitu kan. Sedangkan di dalam tarik-menarik, kalau kita kebanyakan mengharapnya ya, rasa ngarep-ngarep gitu tadi, maka kan yang ditangkap sama semesta itu adalah kekurangan, kita nggak punya gitu. Jadi takutnya kayak gitu ya, energinya malah energi kayak ngarep, energi nggak punya gitu, jadi malah melambatkan doa kita terkabul. Sementara kalau kita mensyukuri duluan, itu kan endingnya ya, outputnya setelah kita melakukan afirmasi gitu, doa itu kayak rasa plong gitu, plong, gembira, seneng gitu ya, beda banget rasanya daripada kita minta terus. Oke, jadi kita coba rubah ya berdoa kita, itu kurangi meminta tapi perbanyak bersyukur. Mensyukuri apa yang sudah kita punya dan apa yang kita doakan. Jadi energi kita itu lebih kepada energi punya ya, bukan energi kekurangan. Nah, itulah tadi rahasia waktu duha berdasarkan yang aku ambil dari surat Ad-Duha ya, dalilnya teman-teman. Di mana ingat juga di sini ada larangannya pada saat kita sudah melakukan ibadah di sholat di waktu duha, yaitu dengan sholat sunat duha. Berarti kita tidak boleh berlaku berwenang-wenang terhadap anak yatim ya. Di jalan kita ketemu orang yang minta-minta, itu tidak boleh menghardik, nggak boleh mencela, nggak di dalam hati, lisan maupun hati ya, pikiran juga. Kemudian dan ini yang terpenting, sepanjang hari berarti kita harus banyak bersyukur. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.